Halo, jumpa lagi dengan saya Tarolai. Melanjutkan serial Command Injections. Dalam serial yang bagian akhir ini, saya akan menunjukkan bagaimana mengeksploit sistem yang berbasis Windows. Dalam video-video saya sebelumnya, saya sudah menunjukkan bagaimana mengeksploit mesin-mesin yang berbasis Linux. Kali ini saya akan mengeksploit mesin yang berbasis Windows. Jadi aplikasi Motiliday ada di dalam mesin Windows. Dalam hal ini saya jalankan di Windows 10, Windows 10. Kali ini saya juga memberikan beberapa tantangan yang lebih dalam bagaimana melakukan eksploitasi ini. Mesin Windows 10 ini saya akan exploit. Jadi sasaran saya adalah bagaimana saya bisa mendapatkan remote desktop terhadap mesin ini. So, tantangan pertama saya itu adalah pertama-tama services dari remote desktop itu seperti kita lihat remote desktop services dalam kondisi disabled. Ini tantangan pertama saya. Yang kedua itu adalah meskipun saya berhasil nanti melakukan remote desktop service-nya udah up, tetapi tantangan kedua ini adalah ada settingan di mana remote desktop tidak diperbolehkan connect terhadap komputer ini. Tantangan yang selanjutnya itu adalah bagaimana dari sisi firewall-nya. Di sini saya akan tunjukkan firewall dari mesin ini melakukan protection bahwa remote desktop itu dalam kondisi juga disable. Jadi rule-nya tidak di-enable. Tantangan terakhir itu adalah saya perlu bagaimana caranya bisa menghasilkan connection terhadap mesin ini. Saya membutuhkan user karena di mesin ini yang bisa connect ke sini itu adalah user yang masuk ke dalam grup remote desktop user. Nah, oleh karena itu saya akan membagi video ini dalam dua bagian. Jadi kita akan melakukan beberapa hal di bagian pertama dan beberapa hal selanjutnya akan di bagian kedua. Tujuan dari video ini adalah menunjukkan bagaimana sebuah mesin yang sudah diproteksi dengan baik. Dalam hal ini sudah user groupnya udah betul, firewallnya udah betul, servicesnya udah ada betul, dan sebagainya. Tetapi gara-gara ada command injection vulnerability ini, semuanya itu jadi berantakan. So, seperti yang kita ketahui, untuk melakukan aplikasinya masih sama. Saya menggunakan Motiliday versi terbaru 2714. Kalian bisa download, tinggal googling aja Motiliday dan googling juga cara instalasinya. Saya nanti ada juga video bagaimana instalasi di video yang lain, nanti kalian nantikan saja. Nah, seperti yang kalian ketahui, command injection sebelumnya kita selalu menggunakan yang dari sisi Windows. Linux. Dan dalam hal itu saya terbiasa menggunakan yang delimiter titik koma. Dengan Windows itu saya menggunakan ampersand. Jadi kalau kalian lihat saya bisa melakukan command injections, dan ini adalah dir perintah dari sisi Windows, dan seperti kita lihat ini tembus.
Jadi kita bisa melihat isi dari directory Windows-nya. Even saya juga bisa melihat services ini dijalankan atas authority siapa. Kita lihat sekali, tunggu sebentar. Nah, hasilnya itu adalah authority-nya menggunakan dari sisi sistem. Jadi Apache ini dijalankan berdasarkan dari sisi sistem. Kita bisa lihat juga di sini bahwa Apache itu dijalankan by local system di sini. Jadi terkonfirmasi seperti yang ditunjukkan dari sisi hasil attack-nya kita tadi itu. So, tantangan pertama kita harus start dari sisi services remote desktop. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah kita perlu tahu service apa saja. Itu kita bisa menggunakan SC perintahnya, query. Kalian bisa melakukan googling sebetulnya, mencari tahu apa saja sih perintah-perintah dari sisi parameter dari sisi SC ini. Jadi kalian juga bisa masuk ke Windows-nya kalian, ketik SC, perintahnya apa saja, ada query, query event log, state, query type, drive, dan seterusnya. Kalian bisa lihat di sini panjang dan tidak akan saya bicarakan dalam topik kali ini. Nanti kalian bisa lakukan untuk googling sendiri. Nah, saya pertama-tama saya akan melakukan query. Query service apa aja. Jadi semua service yang dijalankan di Windows itu apa saja. Dalam arti baik start maupun yang stop. Jadi semuanya ada. Jadi kita dapat lihat di sini ada sekian banyak. Dan perlu diketahui bahwa Windows terkenal inkonsistensinya antara penamaan. Jadi namanya remote desktop, tetapi belum tentu nama service-nya itu adalah remote desktop. Jadi kita bisa melihat yang mana kita bisa melakukan menggunakan fasilitas finding. Kita bisa melihat dari si remote desktop. Kita bisa melihat di sini remote desktop configurations, ada lagi remote desktop services. Nah, inilah services yang kita cari dan ternyata namanya itu adalah terminal services. Jadi nama servicesnya itu adalah terminal services. Nah, kita sudah tahu namanya terminal services, statusnya stop. Seperti kita duga, jadi kita sudah tahu, jadi statusnya itu adalah stop. Kalau kita tahu secara persis namanya itu, kita juga bisa langsung query. Nah, kita lihat sama, jadi satu ini adalah stop. Kita bisa coba start services ini. Yang mana kita ketahuin pasti gagal karena kita tahu statusnya itu adalah disable. Tapi kita coba saja. Seperti kita ketahuin, start service failed. Keterangannya the services cannot be started, either it's because disabled atau has no enable device associated with it. Jadi persis seperti yang kita ketahui bahwa service ini adalah kondisinya disabled. Nah, kita perlu start services ini, tetapi kita harus mengubah kondisi disabled yaitu menjadi enable. Tapi dalam Windows itu pilihannya itu adalah remote desktop devices ini dari status disable itu apakah manual, automatic, antara pilihannya antara ini gitu kan ya. Nah, saya akan memilih untuk manual saja, jadi saya nggak mau secara automatically.
Jadi dalam hal ini saya akan memilih manual. Saya cancel dulu. Pertama-tama itu kita kembali lagi ke mesin Kali Linux saya. sg config thumb service start menjadi daemon. Nah, kapan menggunakan daemon, automatic, dan sebagainya, ini sekali lagi Microsoft menunjukkan inkonsistensi dari penamaannya. Jadi, tapi saya nggak akan menjelaskan panjang lebar di sini. Kalian bisa masuk ke dalam Windows untuk melakukan query. Jadi, apa saja, misalnya kalian bisa cek di sini, misalnya sc config, perintahnya itu apa saja, config thumb service, lalu startnya. Jadi kalian bisa lihat bahwa startnya bisa hanya boot dari sistem, auto, daemon, disable, delete auto, dan sebagainya. Jadi untuk manualnya itu adalah pilihannya adalah dari sisi daemon. Dan semua dokumentasi ini ada, kalian bisa googling di websitenya Microsoft. Oke, ini masih ada yang keliru namanya. Nah, supaya lebih jelas, saya lebarkan dulu ini. Jadi namanya adalah sc config thumb service start daemon. Dan ternyata sukses. Kalau kita lihat di sini, harusnya dia sudah menjadi remote access services, dia sudah menjadi manual seperti kita lihat di sini. Nah, langkah kita sudah maju selangkah. Jadi tantangan pertama kita sudah tembus. Sekarang bagaimana kita mencoba start dari sisi servicesnya. Versi start thumb services. Harusnya sekarang sudah bisa. Yes, kita lihat statusnya menjadi start pending. Kalau kita lihat sekarang sc query thumb services, harusnya dia sudah running. Nah, sekarang service-nya sudah running. Seperti kita ketahui di sini, kalau kita lihat dia statusnya sudah running di sini. Nah, tantangan kita dari sisi services sudah selesai. Tantangan selanjutnya itu adalah bagaimana kita mengatasin user yang ini don't allow connections. Bagaimana kita mengubah ini menjadi yang ke bawah ini, allow remote connection to this computer. Nah, ini akan menjadi tantangan kedua kita. Nah, yang ini sebetulnya kita harus masuk ke registrinya dari si komputer target kita. Kita harus mengubah. Jadi kita bisa melihat dari sini perubahan itu ada di registry ini. Jadi ada di local mesin, sistem, current control set, control, dan terminal server. Yang ini yang harus kita ubah menjadi dari 1 menjadi 0. Nah, untuk itu
kita menggunakan perintah registry. Supaya ini saya pakai ini aja. Jadi kita menggunakan rec. Bagaimana ini membesarkan view tulisannya, formnya ini supaya nggak terlalu kecil. Oke. Kita menggunakan rec. Kita akan cek dulu. Perintah-perintah ini tetap bisa kalian lakukan juga di Windows, di DOS prompt. Kalian bisa sekali lagi kalian bisa cek di sini apa-apa saja perintahnya dan sebagainya. Jadi saya tidak akan bahas tentang ini. Jadi saya bisa melakukan rec query. Rec query. Nah, seperti kita ketahui tadi, itu ada, karena ini panjang, saya pakai ini saja. Type system case sensitive, current control set, control terminal server. Nah, yang kita mau tahu itu adalah value-nya dari F deny terminal server connection. Query dari local machine system current control set, control terminal server, value dari fdeny ts connections. Oke. Ada yang keliru. System current control set, control terminal server plus fdeny. Oh sorry, ini kelebihan. Oke. Saya kelebihan n-nya tadi. Seperti kita lihat hasilnya adalah menunjukkan bahwa hasilnya adalah 1. Dan ini yang harus kita paksa menjadi 0. Nah, langkah selanjutnya kita akan menginjek command sama, kali ini rec. Karena Windows tidak ada edit, adanya cuma add. Jadi kita menggunakan query add
ininya sama. Nah, kita mau ubah yaitu data type-nya rect keyword dan data value-nya adalah not. Kita masukkan di sini. Nah, kita coba sekarang. Saya perpanjang dulu ininya supaya bisa kalian lihat dengan jelas. Jadi kita add terhadap ini rect keyword, datanya adalah 0, type-nya ada rect keyword karena kita ketahuin tadi ini adalah rect keyword. Oke. Deny at the rect query terminal server. Rect di what slash d 0. Oh, oke. Karena ininya sudah ada, maka kita perlu satu parameter lagi. Karena kita add terhadap suatu key yang sudah ada, maka kita perlu slash false. Di mana letaknya saya? Salahnya saya. Add query add terminal server dan minv di f deny tick connection f. Oke. Sekali lagi. Lookup server. Oke. Sekarang kita ketahuin operation sudah complete successfully. Dan kalau kita melakukan query lagi terhadap ini, hal yang sama, kita melihat dapetin data bahwa ininya sudah not, sudah false. Berarti di sini harusnya connections-nya itu sudah allow. Ini saya tutup lagi, saya akan buka lagi, dan kita ketahui, lihat sekarang sini sudah allow connection to this computer. Berarti tantangan kita sudah tembus, tantangan selanjutnya sudah tembus. Nah, pertanyaannya kita itu adalah bagaimana dengan firewall-nya. Nah, kita bisa menggunakan Nmap untuk cek connections-nya terhadap 192.168.9.141 terhadap port 3389. Dan kita mendapatkan hasilnya bahwa port tersebut filter. Saya nggak tahu ini apakah, karena kalau kondisinya filter kita nggak pernah punya kepastian apakah port itu terbuka atau enggak. Tetapi artinya paket yang kita send ke sana itu nggak ada respon baliknya apa-apa. Hal itu kita bisa lakukan dengan
perintah yang lain dari Windows, itu adalah kita akan melihat filter terhadap netstat. Jadi di mesin target kita melakukan filter netstat, tidak pakai translate dan sebagainya. Kita mau tahu yang mana yang ada port 3389. Dan kita ketahuin bahwa port tersebut listening, berarti port itu memang terbuka. Tetapi ping kita tidak masuk karena ada firewall. Nah, selanjutnya kita akan bicarakan tentang bagaimana melakukan pembukaan dari sisi firewall. Nah, kita akan bicarakan ini dalam video selanjutnya. Jadi jangan lupa selalu follow video saya supaya kita bisa mendapatkan penjelasan-penjelasan lainnya. Selalu tetap sehat.